Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Oigenam Astu Namo Sidam. Pemirsa TVRI dan umat sedharma dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Hindu bersama saya Komang Juliani yang akan memandu perbincangan kita kali ini. Berbahagia sekali saya bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang kesadaran beragama tentang Pancasrada. Tentu sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Ida Bagus Made Arjana, dosen dari kampus Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, program studi Ilmu Komunikasi Hindu. Nah, baik pemirsa, langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Juli. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Astungkara, baik. Baik ya, Pak. Nah, Pak, sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu Hakikat Pancasrada. Nah, yang kita ketahui, umat Hindu banyak mengetahui Pancasrada dari segi pengucapan, hafal dari segi pengucapan. Namun makna dari Pancasrada tersebut banyak yang belum mengetahui, Pak. Nah, selain itu, dari mana sumber keyakinan Pancasrada tersebut? Apakah ada perbedaan dari Hindu yang ada di India atau Hindu yang ada di Indonesia? Nah, untuk meyakinkan umat Hindu, bisakah Bapak memberikan sumber sastranya, Pak? Oke, terima kasih Mbak Juli. Sebelumnya saya akan sapa pemirsa TVRI, khususnya umat Hindu dimanapun berada. Om Swastiastu, salam bahagia buat umat Dharma dimanapun berada. Sebelum saya akan menjawab dari pertanyaan host tadi tentang sumber sastra dari Pancasrada itu sendiri, sebelumnya saya akan disclaimer dulu bahwa dalam mimbar ini saya bukan menggurui, saya hanya sharing informasi, sharing informasi dari hasil bacaan-bacaan saya terkait dengan hakikat tentang Pancasrada. Baiklah Mbak Juli, sesuai dengan pertanyaan tadi ya terkait dengan sumber sastra ya terkait dengan Pancasrada, itu perlu pemirsa ketahui juga bahwa Pancasrada itu adalah pedoman fundamental ya umat Hindu Nusantara dalam tanda kutip, karena perbedaannya dengan India itu sangat berbeda. Cuman pada segi hakikat dia sama. Oke, mengenai sumber sastranya itu tertera di dalam Weda itu sendiri, yaitu Mandala 1, Sukta 164, Mantra 46, kemudian ada Chandogya Upanishad, ya, Mandala 6, Kanda 2, Mantra 1, ada juga di Mundaka Upanishad, itu Mandala 3, Sukta 1, Mantra 5 dan 6, dan ada di Bhagavad Gita, ya, itu Adhyaya 3, Sloka 25. Nah, naskah aslinya dari sumber-sumber tadi berbunyi Ekam Ewa Adityam Brahman, Atmano Esa Prano Jayate, Lokayam Karma Bandana, Samsara Moksa, Stiti Bandahetu, Moksartam Jagat Dita. Itu naskah asli di dalam sumber-sumber sastra yang tertera dalam susastraan Hindu itu. Nah, oleh Hindu Nusantara itu diterjemahkanlah ke dalam 5 sila, 5 dasar keyakinan yang disebut dengan Pancasrada. Yang bunyinya kira-kira mungkin umat Dharma mengetahui secara menyeluruh, yaitu percaya dengan Tuhan, percaya dengan roh atau jiwa Atman, percaya dengan hukum karma pala, percaya dengan reinkarnasi atau punarbawa atau samsara, dan yang terakhir percaya dengan moksa. Nah, naskah aslinya itu tertera di dalam Weda itu sendiri yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu untuk untuk landasan sastranya, ya. Iya, Pak. Nah, yang kita ketahui pemirsa di rumah,
Pancasrada merupakan sebuah dasar umat Hindu, berarti sudah semestinya bagi pemeluk umat Hindu harus memahami, bukan hanya mengetahui dari segi pengucapan yang seperti tadi, Pancasrada itu apa, disebutkan bla bla, tapi tidak mengetahui apa makna di balik Pancasrada tersebut. Nah, selanjutnya Bapak, bisakah Bapak mendeskripsikan hakikat Pancasrada tersebut? Oke, karena ini sebuah pedoman, ya artinya umat Hindu Nusantara dalam hal ini wajib menjalankan sila-sila yang terdapat dalam Pancasrada itu. Memang sudah jalan dari segi, misalnya umat Hindu di Nusantara, percaya adanya Tuhan, pasti mereka percaya adanya Tuhan. Ya, percaya terhadap Atman yang menjiwai, yang membuat dirinya hidup, jelas dia percaya. Kemudian percaya kepada hukum karma, sangat percaya. Percaya dengan reinkarnasi, percaya. Tetapi sering-sering ya umat Hindu secara global saya bilang itu sering melupakan yang ketiga. Sering yang ketiga yang dilupakan. Hukum karma. Hukum karma itu kan hukum kausalitas. Itu sering dilupakan. Nah terkait dengan pertanyaan tadi. Terkait dengan deskripsi deskripsi tentang Pancasrada itu. Nah itulah deskripsi yang pertama tentang konsep ketuhanan misalnya. Konsep ketuhanan yaitu percaya adanya Brahman yang tertuang di dalam Weda tadi, Mandala 1 Sukta 164 mantra 46 ya. Hindu mempunyai dua konsep ketuhanan ya. Konsep yang pertama yang disebut dengan Saguna Brahman ya. Konsep yang kedua disebut dengan Nirguna Brahman. Nah, konsep yang pertama ini ya, Saguna Brahman ini itulah konsep Tuhan yang diwujudkan. Dia mempunyai sifat, dia mempunyai kemahakuasaan. Nah inilah konsep Saguna Brahman. Artinya ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa, ada Laksmi, ada Saraswati dan sebagainya. Itu konsep Saguna Brahman. Ya. Kemudian konsep yang kedua, konsep transenden, artinya yang disebut dengan Nirguna Brahman. Nah di sini Tuhan yang tanpa wujud, tanpa bentuk, tanpa sifat, ya dia itu kosong, ya sunya dalam bahasa sastranya. Dia itu kosong. Nah hanya para yogi yang bisa mempraktekkan melalui keyakinan meditasinya. Nah kalau Saguna Brahman itulah yang diwujudkan oleh masyarakat Nusantara sehingga dia menggunakan simbol-simbol, simbol Siwa seperti ini. Agar apa? Contohnya seperti ini. Misalnya Mbak Juli ingin sebuah rumah yang mewah, ya. Lalu Mbak Juli tidak bisa membayangkan rumah mewah itu seperti apa, kan sulit. Nah itulah konsep Nirguna Brahman, ya. Di luar ciptaannya. Nah, oleh sebab itu umat Hindu menggunakan konsep yang pertama, yaitu konsep Saguna Brahman. Itu konsep teologi menurut agama Hindu. Ya, itu kira-kira dasar keyakinan serada yang pertama, yaitu percaya dan yakin tentang adanya Brahman atau yang widiwasa, sebutannya dalam Hindu Bali dan Lombok. Mungkin itu, ya. Iya, Pak. Baik, setelah saya menyimak penjelasan Bapak tentang dua konsep yang ini, sebagian besar sepertinya umat Hindu baru menjalankan konsep yang pertama ya Pak, yaitu Saguna Brahman. Karena kalau mengamalkan yang kedua itu Nirguna Brahman sangat sulit Pak. Betul. Kita menginginkan sesuatu tapi tidak bisa dibayangkan. Ya. Nah untuk yang selanjutnya Pak, yang konsep serada yang kedua bisa Bapak jelaskan. Terima kasih Mbak Juli. Terkait dengan konsep serada yang kedua, ya konsep serada yang disebut 5 sila dalam keyakinan Hindu itu didasari sebenarnya dengan catur marga yuga, ya. Karena begini, kita mengenal konsep Saguna. Artinya kita mewujudkan beliau, ya kan, mewujudkan entitas beliau, ya sesuai dengan gambar-gambar mungkin yang ada di beberapa media sosial, ya, agar pikiran kita biar bisa
nyambung, terkoneksi dengan entitas yang kita lihat. Nah, di dalam Hindu mengenal namanya konteks catur marga. Nah, bagi umat Hindu kebanyakan, dia menggunakan konsep karma marga dan bakti marga untuk yang saguna. Tak saguna. Nah, untuk yang nirguna, dia menggunakan konsep yang disebut dengan raja marga atau yang raja yoga dan raja yoga dan jnana yoga. Itu yang konsep nirguna Brahman. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Juli terkait dengan pertanyaan kedua terkait dengan strada yang kedua, Atman. Iya, Pak. Atman dalam konteks ini adalah sumber hidup. Ya, dia hidup. Kalau dari dalam bahasa kita itu dia jiwa. Jiwa yang menghidupi. Dia tidak terlahirkan. Tidak terlahirkan, ya. Makanya ada beberapa dalam konteks Hindu ada 12 sifat Atman. Salah satunya ada akledia katanya. Dia tidak terlukai oleh senjata. Ada acesya, tidak terbasah olehkan air. Ada akledia, tidak terkeringkan oleh angin. Sarwa gatah ada di mana-mana. Acala tidak bergerak. Dan acintya tidak terpikirkan. Yang terakhir sana tanah, selalu sama. Nah, itu sifat-sifat jiwa, sifat-sifat roh yang menghidupi badan kasar ini. Ya. Karena di dalam filosofi Hindu, ya tubuh ini itu ada 3 yang membuatkan entitas hidup, yaitu angga sarira. Ini angga sarira ini adalah konsep badan kasar. Badan kasar. Kemudian yang suksma sarira. Suksma sarira itu adalah badan halus, yaitu ada pikiran, ada ego, ahamkara di sana. Yang ketiga itu antahkarana sarira. Siapakah antahkarana sarira? Yaitu roh itu sendiri, Atman itu sendiri. Nah, untuk itu orang sering sadar, ya, orang tidak sadar bahwa siapa sih yang menghidupi dia itu siapa. Nah, di dalam konteks Hindu itulah dia roh. Dalam konteks bahasa Sanskritnya disebut Atman, jiwa yang menghidupi, ibarat baterai. Ya, ibarat baterai, ya. Badan fisik ini tidak mungkin akan bisa bergerak tanpa ada daya hidup. Ya, tidak mungkin bisa bergerak tanpa daya hidup. Ibarat listrik mungkin. Kita mungkin ada Brahmanya, mungkin ada di induknya yang mungkin di PLN di sana, di Ampera atau di mana. Kemudian yang mengalir ke sini atau ke rumah-rumah itu Atmannya, sehingga membuat bola-bola lampu itu menjadi hidup. Itulah Atman. Induknya sama, itu Brahman itu sendiri. Nah, itulah konsep keterkaitan antara konsep keyakinan yang pertama itu Brahman dengan Atman. Ya, itulah pertanyaan Mbak Juli, mungkin itu yang saya bisa tanggapi, ya. Jadi berarti yang 3 poin tadi itu sebagai badan kasar atau sebagai wadah saja, Pak. Berarti Atman itu adalah pencerahan suci dari Brahman yang menghidupi badan kasar. Bukan, Atman adalah percikan, percikan dari Brahman itu sendiri. Makanya ada di dalam sastra Aham Brahman Asmi katanya. Aham Brahman Asmi itu artinya aku adalah Tuhan. Bukan aku fisik ini Tuhan, tidak. Atman dalam pengertian itu. Aham Brahman Asmi. Ada Tatwamasi misalnya. Aku adalah kamu. Aku di sini daya hidup itu yang disebut, bukan aku badan fisik ini. Nah, itu ya. Itu bedakan karena biar tidak salah kaprah. Itulah hakikat dari Atman itu sendiri, ya. Mungkin berarti yang ketiga tubuh itu berarti tadi jiwa sejati ya, Pak. Nah, yang selanjutnya karma pala, Pak. Jadi kita sering sekali mendengar karma pala, tapi mungkin ada yang salah memahami atau salah pemahaman tentang karma pala, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Oke, terkait dengan hukum karma, ya. Hukum karma ini adalah hukum penentu, ya. Penentu dari roda sila, 5 sila itu. Kenapa saya bilang penentu? Dialah sebagai rajasnya. Orang Hindu saya khususnya ini sering lupa terhadap hukum karma ini. Padahal dia merasa yakin bahwa dia yakin. Ditanya apakah Anda yakin dengan hukum karma? Jelas, saya yakin. Tetapi dia sering melupakan di dalam aplikasinya, di dalam implementasinya. Nah, di sini hukum karma inilah penentu. Apakah dia mau ke depan, ke arah satwika, apakah dia mau ke belakang, ke arah
tamasika. Ini penentu sebagai rajasnya. Nah, ini yang menjadi poin titik berbicara tentang hukum karma. Nah, hukum karma inilah hukum sebab akibat, hukum kausalitas, ya. Tidak ada akibat tanpa sebab. Misalnya Mbak Juli misalnya menanam cabai, tentu yang akan tumbuh cabai. Iya, Pak. Ya tidak mungkin kedondong berbuah durian, itu kan tidak mungkin. Artinya cabai yang ditanam tentu cabai yang dipetik. Nah, dasar dari hukum karma ini adalah trikaya parisuddha. Karena lewat pikiran itu akan melahirkan kata-kata, dan lewat pikiran juga akan melahirkan tindakan. Ya mungkin itu sebagai dasarnya sebelum kita berbicara selanjutnya, ya. Baik pemirsa TVRI dan umat sedharma dimanapun kalian, Anda tetap bersama kami setelah jeda iklan berikut. Baik pemirsa TVRI, kita akan kembali dalam penjelasan karma pala. Silakan Bapak dilanjutkan penjelasan yang tadi, yaitu hukum karma pala atau sebab akibat. Terima kasih Mbak Juli. Terkait dengan penjelasan yang sempat terputus tadi, ya saya akan lanjutkan ya. Hukum karma itu ibarat kita mempunyai dua rekening yang berbeda di bank, untuk mencontohkan ya. Karena setiap manusia tidak mungkin akan berbuat baik terus, dan tidak juga ada kejahatan terus menerus. Karena itu ruah binedarnya, ada kehidupan. Kehidupan itu ada hitam, ada putih, ada malam, ada. Nah, demikian juga hukum karma ini ya. Misalnya begini, ada seorang yang selalu berbuat baik di dalam kehidupannya, dia selalu berbuat baik, membantu orang, tetapi di dalam realita aplikasinya di masyarakat, dia selalu mengalami kesialan, misalnya seperti itu. Lalu orang bertanya-tanya, bahkan dia menyalahkan agama. Ini agamanya seperti apa sih? Hindu itu seperti apa? Karena percaya dengan Brahman, Atman. Kenapa kok saya sudah mengabdi dengan baik, bahkan sering saya mendana punya, sering membantu, kok selalu sial? Saya di samping itu dia melihat orang ya yang selalu kesehariannya berbuat tidak baik, dalam tanda kutip mungkin jahat, suka menggosip, mungkin menghibah orang, tetapi dia melihat kok dia bahagia saja. Nah, artinya rekening mana yang duluan penuh? Nah, misalnya rekening A duluan penuh, kita tentu akan mengambil rekening ini kan, kan akan kembali ke kita. Nah, mungkin rekening A ini karma baiknya yang duluan berbuah, maka karma baiklah yang duluan dipetik. Maka di dalam kehidupan dia sekarang, ya, dia selalu baik. Itu namanya sancita karma. Artinya perbuatan yang dulu, ya, sekarang dinikmati. Nah, beda halnya dengan yang dua kasus yang tadi. Rekening B. Rekening B. Rekening B anggaplah perbuatan buruk. Nah, kemungkinan ya orang yang berbuat di dalam di dunia ini karma buruknya yang duluan mekar. Ya, berbuah, berbunga, ya, berbunga dulu baru berbuah, lalu kan kita yang metik. Nah, kemungkinan dia akan mengambil karma buruknya dulu, diambil. Makanya dia melihat kesehariannya, oh ternyata saya sial, nah itu kalau tidak disadari, beragama dengan tidak kesadaran, maka mungkin dia akan menimbulkan depresi, stres dan sebagainya. Makanya saya mengangkat tema ini, ayo kita dengan kesadaran kita penuh mengetahui tentang hakikat dari ajaran sila-sila dari Pancasada itu sendiri. Nah, kemudian ada prarabdha karma. Nah, prarabdha karma itu karma ya instan. Artinya instan karma itu maksudnya seperti ini. Karma atau perbuatan yang dilakukan sekarang ya, itu dinikmati sekarang. Ya, itu instan. Ibarat mungkin kita seperti contoh misalnya kita
makan apa namanya yang pedas-pedas, kita langsung menikmati pedasnya hari sekarang. Nah, itu yang namanya instan karma. Ya, itu dalam bahasa apa namanya? Bahasa agamanya disebut prarabdha karma. Nah, kemudian ada yang ketiga yang disebut dengan kriya mana karma. Nah, karma ini ya diartikan adalah buah atau perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sekarang, tetapi dinikmati nanti pada kehidupan yang akan datang. Berupa tabungan dia, berupa saving tabungan perbuatan. Nah, itu tiga hal itu di dalam Hindu ya dikenal dengan namanya prarabdha karma, sancita karma, dan kriyamana karma. Di samping itu ya ada juga pengaruh yoni di dalam karma itu. Karena kalau kita berbicara karma itu berbicara sangat luas sekali. Ya, karena ini hukum kausalitas. Yoni di sini bedakan dengan lingga yoni ya. Lingga yoni bukan itu maksudnya. Yoni di sini adalah karma dari bekas-bekas perbuatan manusia yang masih melekat di dalam jiwanya. Itu disebut dengan yoni. Ya, yoni ya. Yoni di sini apa namanya dibagi tiga lagi. Ada yoni budi satwa, ada namanya yoni budi rajas, dan ada namanya yoni budi tamas. Nah, ini penentu juga, penentu dari aktivitas karma seseorang. Nah, misalnya orang cenderung ke yoni budi satwam. Nah, artinya orang selalu pasti di dalam kesehariannya Mbak Yuli mungkin dia sering berbuat baik, membantu orang. Pokoknya dia performanya bagus. Kalau kita lihat secara nyata di dunia ini. Itu artinya lebih dominan yoni budi satwam yang ada dalam rohnya atau dirinya atau jiwanya. Nah, beda halnya kalau yoni budi rajas yang mendominasi dirinya. Artinya orang itu penuh agresivitas. Dia lincah, penuh ide, artinya kreatif. Nah, itu artinya yoni budi rajas yang dominan di dalam dirinya. Nah, yang terakhir yang cukup memprihatinkan dan cukup jelek dalam hal penilaian itu yoni budi tamas. Nah, yoni budi tamas ini jika dia mendominasi di dalam tubuh manusia, maka hal yang kita lihat adalah apa? Orangnya malas, sering tidur, kesehariannya pokoknya hal-hal yang bersifat negatif. Nah, artinya yoni budi tamas yang ada di dalam itu. Nah, untuk menjembatani karma itu dimohonkan atau diminta oleh agama agar keseimbangan yang perlu. Ya, keseimbangan antara bodi satwam dan bodi rajas dan bodi tamas. Keseimbangan yang dibutuhkan. Ya, Pak. Kalau memang kita berbuat dengan dasar yoni budi satwam terus-menerus sangat bagus sekali. Kan tidak mungkin orang akan terus menjadi baik. Bahkan di dalam beberapa epos Ramayana dan Mahabharata sendiri kan diceritakan bahwa kenapa Korawa itu masuk surga. Padahal dia dilihat dari segi eposnya kan dia buruk perilakunya, Trikaya Parisudinya. Kenapa kok Pandawa yang dari segi Trikaya Parisudinya itu baik, kenapa dia kok masuk neraka? Nah, artinya di sana tidak orang ada titik kebaikan dan ada titik keburukan dalam setiap aktivitas. Nah, itulah. Itu kira-kira terkait dengan pembahasan yoni ini. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa di rumah, karena ini hukum sebab akibat, Pak, sepertinya maupun orang yang percaya atau tidak bahkan mengalami hukum karma ini. Tapi beda penyebutan mungkin ya, Pak, dalam ajarannya. Kita karena ini di agama Hindu dan agama Buddha ini sudah merupakan suatu keyakinan yang disebut dengan hukum karma pala, hukum karma yang menghasilkan buah kan gitu. Pala itu kan buah, karma itu artinya tindakan sebenarnya. Kalau dari segi bahasa Sanskertanya, karma itu artinya buah. Ya, apapun yang kita lakukan tentu ada buah. Nah, untuk itu makanya kita tidak Buddha dan Hindu meyakini itu.
ya. Nah, makanya sering saya katakan ya, umat Hindu kalau ditanya mungkin secara kolektif, apalagi saya punya mahasiswa, apakah adik-adik mahasiswa percaya dengan hukum karma? Percaya. Gitu. Tetapi sering melupakan yang ketiga ini, sering melupakan yang ketiga ini, yang hukum karma ini. Nah, terkait dengan mungkin sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah orang yang tidak percaya tentang hukum karma, apakah akan mengalami? Saya rasa karena ini hukum kausalitas, hukum sebab dan akibat, saya rasa semua orang akan pasti mengalami. Karena logika dasarnya kita berbicara nanam cabai yang akan tumbuh cabai, ya. Nanam durian tentu akan tumbuh durian. Tidak ada akibat tanpa sebab. Ini disebut dengan hukum kausalitas. Beda dengan binatang dan tumbuhan. Dia tidak kena hukum karma. Nah, entitas binatang dan tumbuhan itu dia kenanya hukum merta namanya. Hukum merta itu hukum alam. Hukum alam. Ada rantai makanan. Siapa yang kuat dia akan menang. Nah, itu di dunia binatang misalnya. Itu namanya hukum alam. Nah, binatang dan tumbuh-tumbuhan itu dia tidak kena hukum karma. Hanya manusia. Karena dia mempunyai sifat yang disebut dengan tripermana itu yang kena dengan hukum karma, ya. Sabda, bayu, idep. Nah, kalau manusia kan lengkap, ada sabda, dia bisa berbicara, ada sabda, bayu, dia bisa hidup, ya. Dan idep dia punya mind, pikiran. Nah, kalau binatang kan dia mempunyai dwi pramana kan, dia punya bisa hidup dan berbicara atau menggonggong sesuai dengan anunya kan. Anjing misalnya jelas menggonggong, hidup dia jelas hidup, bertumbuh, dwi pramana. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan dia memakai eka pramana. Ya, jadi hukum karma ini berlaku bagi khusus manusia. Ya. Iya, Pak. Okay. Baik pemirsa, itu adalah merupakan penjelasan hukum karma. Baik yang percaya maupun tidak mungkin akan mengalami hukum karma itu, karena hukum karma merupakan hukum sebab akibat. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, kita akan melanjutkan setelah jeda berikut. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak tentang hukum karma pala. Nah, untuk selanjutnya Pak, kita untuk melengkapi dari konsep keyakinan agama Hindu, kita ingin mendengar penjelasan Bapak tentang hubungan hukum karma dengan samsara atau punarbawa dan moksa. Silakan, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Juli, pertanyaan yang cukup bagus ya. Oke, sudah seperti yang saya katakan tadi, hukum karma ini adalah penentu. Penentu. Dia ingin kembali ke dunia ini yang disebut dengan punarbawa. Apakah dia ingin pembebasan atau dalam bahasa agamanya disebut dengan moksa. Nah, ini seperti yang sudah saya katakan tadi, hukum karma ini sebagai penentu dia ditunjang juga dengan yoni-yoni yang ada dalam dirinya. Ya, di samping itu dia juga ditunjang oleh 3 sifat dasar manusia yang disebut dengan trikaya parisuda itu, ya. Kemudian karma apakah ada hubungannya dengan konsep reinkarnasi? Tentu ada. Misalnya contoh, karena kita di Hindu, ya, itu percaya dan yakin akan adanya reinkarnasi atau punarbawa bahasa agamanya atau samsara, ya tentu ada hubungannya. Makanya sering beberapa pertanyaan klasik, ya, diutarakan, ya, kenapa kok saya lahir cacat, ya, kenapa kok saya lahir kurang sempurna, Pak. Kenapa kok saya lahir tidak memiliki anggota tubuh yang kurang lengkap. Itu sering pertanyaan-pertanyaan klasik, ya, yang tertanam di dalam teman-teman itu. Nah, artinya sekaranglah kita akan membahasnya. Oke. Nah, semua itu dipengaruhi dengan karma wasana.
Karma wasana itu adalah sisa-sisa hasil perbuatan yang terdahulu yang belum bahasanya belum ditebus lah. belum berbuah. Belum berbuah. Nah, pada kehidupan sekarang dia berbuah, makanya dia lahir seperti itu. Hanya hukum karma lah yang bisa menjawab. Nah, makanya sering orang kan menyesal. Oh, saya kekurangan dari segi fisik. Sehingga ujung-ujungnya dia stres, depresi, malah bunuh diri. Nah, itu yang tidak disadari. Tetapi kita melihat di beberapa medsos ya, ada juga orang yang fisiknya dalam tanda kutip kurang, tapi dia berprestasi dari segi akademis. Nah, artinya orang seperti itu dia penuh rasa syukur. Mensyukuri kehidupan ini, mensyukuri karma yang telah dipetik itu. Itu yang pertama. Kemudian kaitannya lagi tentang hukum karma, reinkarnasi ini, ya, itu ada beberapa tulisan ilmiah, ya, yang sudah membuktikan, ya, bagaimana reinkarnasi ini ada. Itu saya pernah membaca sebuah buku tentang riwayat-riwayat reinkarnasi di beberapa belahan dunia. Salah satunya saya akan ceritakan ya, ada namanya si Evi. Evi itu dia meninggal tahun 90. Meninggal tahun 90 akibat kena kanker payudara. Nah, lalu dia di tahun berikutnya kebetulan dia lahir di negara yang sama dan di daerah yang sama menurut buku yang saya baca. Dia sudah kelihatan dia dari masa TK. Orang tuanya kok curiga, kok anak saya ini kok maunya main ke tempat tetangganya gitu loh. Curiga orang tuanya ini. Bahkan minta diantar ke tetangganya. Setiap dia pulang sekolah playgroup itu. Minta diantar ke tempat tetangganya. Lalu bapaknya saking tiap harinya itu dia bingung. Lalu dia mencari seorang guru dan ahli hipnoterapi dari India meregresi si anak ini yang baru berumur 3-4 tahun ini. Ternyata dia cerita bahwa dia itu Evi. Ya, artinya dia lahir tidak begitu jauh dari kematiannya. Kebetulan dia lahir kembali di daerah itu. Nah, itu akhirnya apa? Kesimpulannya bahwa hukum reinkarnasi ini ada. Bahwa reinkarnasi ini ada. Nah, itu disimpulkan oleh para ahli kita. Kemudian orang sekitar tidak percaya. Masa sih dia bisa belum valid data bahwa dia hanya menunjuk rumah ini. Lalu dibuktikan. Dia dibuktikan dengan kuburannya dia. Di mana dia dimakamkan, diajak para anggota keluarganya yang baru, ibu bapaknya yang baru itu bahwa di sini saya dikuburkan. Bahkan anjing kesayangannya itu ya itu ngikut dia terus. Kebetulan anjing kesayangannya masih hidup gitu loh. Nah, kemudian dia masuk ke rumahnya yang lama, ya, dia melihat boneka-boneka kesayangannya dia di lemari-lemari yang sama. Nah, dari semenjak itu makanya kedua orang tua yang baru ini dia mempercayai adanya hukum reinkarnasi itu. Ya, itu yang pertama, kasus yang pertama. Dan kasus yang kedua banyak pembuktian tentang reinkarnasi ini, ya. Kemudian itu hubungan yang pertama dengan reinkarnasi dengan hukum karma. Kemudian ada cara kita bersikap di depan karma itu ada. Ada 3 cara kita bersikap di depan karma. Yang pertama namanya wikarma, orang yang melawan karmanya. Ya. Nah, orang yang melawan karmanya ini misalnya dia sekarang dia hidup misalnya susah karena tabungan buruknya duluan berbuah, dia akan melawan dengan usaha, dengan membuat karma baru. Karma baru. Sehingga apa? Karma buruk itu akan menjadi berkurang. Nah, itu disebut dengan wikarma. Nah, kemudian yang kedua ada namanya karma gyani, orang yang mengalir dengan karmanya. Dia pasrah dalam hal ini, pasrah. Wah, kalau emang hidup saya seperti ini, saya nikmati karma aja lah. Nah,
ini orang seperti ini tidak akan mengalami kemajuan di dalam hidupnya. Karena dia pasrah. Iya. Dengan karma itu sendiri. Pasrah, dia memang dalam kehidupan dia, ya kalau bagus hidupnya di dunia ini kan dia enak. Tapi kalau buruk, nah, tidak ada usaha di dalam dirinya, kan itu yang berakibat fatal kan. Makanya oleh sebab itu diusahakan biar kita melawan karma atau ayo kita ke wikarma itu. Wikarma kita lakukan ya. Iya. Kemudian konsep yang ketiga adanya akarma. Nah, akarma itulah orang-orang yang melampaui karmanya. Nah, artinya orang yang melampaui karma ini ya dia bertemu dengan pada puncak ajaran dharma itu sendiri. Nah, contohnya di sini orang melampaui karma itulah setingkat maharsi lah. Setingkat maharsi yang mungkin ada di pertapa-pertapa di India, mungkin yang ada di itu namanya akarma. Ya, tetapi kebanyakan masyarakat Hindu khususnya dia itu kebanyakan karma gyani. Dia mengalir dengan karmanya. Karena bagaimanapun juga ya, namanya karma buruk sedang berbuah, ya itu tentu akan apa? Tentu tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan dalam hidupnya kalau tidak ada wikarma. Makanya tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan, maka dibutuhkanlah wikarma itu. Wikarma itu dibutuhkan sekali. Nah, ini juga sebagai penentu dari reinkarnasi tadi, punarbawa tadi. Penentu punarbawa tadi. Ya, kemudian selanjutnya untuk menyeimbangkan ini, nah itu yang perlu menyeimbangkan ini, saya mengajak para bisa ayo kita berwikarma sehingga reinkarnasi kita akan menjadi lebih bagus. Mungkin itu penjelasannya ya. Mungkin selain saya atau pemirsa di rumah sering sekali mendengar Pak kalau hukum misalkan nih ada anak yang disabilitas, itu banyak sekali sebutan mungkin ini petikan karma dari orang tua atau dari nenek, itu benar adanya atau salah pemahaman ya Pak? Oke. Seperti yang saya katakan tadi, ya karma adalah penentu, ya penentu kita akan lahir. Apakah kita akan lahir, apakah kita akan bebas? Kan ada dua pilihan tuh. Makanya tepatnya di tengah. Ada Brahman, ada Atma, ada karma kan. Ada reinkarnasi, ada moksa. Di tengah sebagai roda dia. Nah karena dia kaitannya ke bawah, tentu ada kaitannya. Makanya seperti yang saya katakan tadi, banyak orang disabilitas yang berprestasi. Banyak sekali prestasi. Artinya dia melawan karmanya. Selain bersyukur dia juga bisa mampu melawan karma. Nah itu. Nah mengenai keadaan fisiknya, mungkin tanda mohon maaf ya, mungkin dia kekurangan dalam segi fisik, kemungkinan dia sancita karma yang terdahulu. Yang sehingga mengakibatkan fisiknya seperti sekarang mungkin kurang dalam bentuk fisik. Itu yang disebut dengan sancita karma tadi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya seperti yang saya katakan tadi, harus berwikarma. Lawan dia. Lawan. Bagaimana cara melawan? Tentu dengan usaha, karena definisi karma itu sendiri adalah tindakan. Tindakan ya. Nah tindakan inilah yang menentukan ya. Nah itu ya. Iya Pak. Pemirsa, sebelum kita lanjut ke pembahasan sebelumnya, pemirsa dan umat sedharma jangan kemana-mana setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa TVRI dan umat sedharma yang setia mendengarkan penjelasan kita, yaitu yang terakhir sekarang Pak, yaitu serada yang terakhir yaitu moksa. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Terkait dengan hakikat dari moksa itu sendiri, dilihat dari pengertiannya, moksa itu adalah penyatuan ya, atau pembebasan. Ya. Ini juga masih terhubung dengan sila yang ketiga yaitu hukum karma pala. Nah, moksa itu di dalam beberapa literatur buku itu dialami setelah kematian katanya, penyatuan ya. Nah, tetapi di dalam interpretasi yang berbeda, moksa itu adalah
jalan pembebasan sebenarnya. Jalan pembebasan dari segala keterikatan. Itu penjelasannya. Ya, sehingga apa? Manusia yang sudah merasakan moksa di dalam hidupnya itulah dia tidak terikat dengan segala sesuatu. Misalnya kalau emang dia dalam lingkungan keluarga, dia masih berkeluarga. Artinya poin penting itu pikirannya. Dia tidak ingin hal-hal yang mengikat dirinya. Nah, itulah penjelasan moksa dari segi interpretasi yang berbeda. Tetapi kalau moksa di dalam beberapa literatur buku yang saya katakan tadi, itu penyatuan dengan sumbernya kan. Atman, Brahman, Aikyam. Kan katanya kan Atman dan Brahman itu jadi satu. Nah, Atman yang menjiwai tubuh ini kan sebagai daya hidup Atman itu. Dia akan kembali ke induknya yaitu Brahman. Makanya Atman, Brahman, Aikyam. Nah, itu dalam beberapa literatur ya dialami pada saat Atman itu kembali ke induknya. Bagaimana ya pada saat kematian? Nah, kita tidak tahu kan karma apa yang akan berbekas, karma apa yang akan kita ambil pada saat kematian. Kita nggak tahu. Nah, kalau boleh saya ilustrasikan, moksa itu seperti orang tidur, ya. Tidak ada manusia yang jumlahnya 8 miliar di planet ini, kan jumlah manusia kan 8 miliar sekarang. Tidak ada yang tahu kapan dirinya tidur. Maksudnya tidur pas terlelap itu maksud saya. Ya, tidak ada yang tahu. Nah, dia tahu dirinya tidur pada saat dia bangun. Nah, itulah gambaran moksa di era modern ini, di era modern ini. Tidak ada orang yang tahu dirinya moksa. Kalau dalam konsep penyatuan dengan sumbernya yaitu Brahman itu sendiri. Nah, makanya moksa di dalam semasa masih hidup itu bisa diambil yang dalam istilah agama disebut jiwan mukta. Jiwan mukta itu artinya moksa yang bisa diambil pada saat kehidupan ini. Anda misalnya sebagai seorang mahasiswa yang sedang PKL di PKL, apakah Anda bisa merasakan moksa itu? Bisa. Ya, tentunya Anda di dalam mindset Anda itu Anda tidak ketergantungan dengan hal-hal yang sifatnya memberatkan pikiran Anda. Anda ketemu membebani Anda. Anda ketemu teman Anda bahagia. Anda ketemu orang-orang kamu bahagia. Bahkan mungkin tanda kutip ya Anda ketemu musuh pun bahagia. Kenapa? Musuh yang akan misalnya ada musuh yang akan menyerang kita, dia tidak jadi. Karena apa? Energi yang dikeluarkan oleh daya itu yang menangkal. Nah, itulah moksa masih hidup yang disebut dengan jiwan mukta tadi. Jiwanya sudah penyatu. Bukan baru kita meninggal baru kita menyatu dengan Brahman itu. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah membuktikan? Dan kita sendiri kan tidak pernah belum pernah mati kan gitu. Gitu kan. Nah, artinya ayo kita raih moksa itu masih hidup. Dengan jalan apa? Dengan jalan yang tadi. Yang ketiga, yang nomor 3 tadi, penentunya itu dengan cara berbuat kebaikan. Kan ada kita punya konsep dengan Trikaya Parisuddha itu, berpikir yang baik. Kemudian berucap yang berbaik. Aku melahirkan tindakan yang baik. Itu sebenarnya kalau itu sudah kita kita lalui ya Astungkara ya sila-sila dalam Pancasarada ini akan terlampaui. Itulah hakikat beragama yang sebenarnya. Karena Mbak Juli mungkin bisa buktikan ya sama teman-teman, mungkin bisa bertanya kepada saudara aja yang terdekat tanya ya, atau orang tua lah. Ya, yang notabene belum pernah mengenyam pendidikan agama dari SD masih masih sekedar pendidikan normatif di SD SMP. Coba tanya, apal Mbak nggak Bapak atau Ibu atau adik tentang Pancasarada? Apal, pasti apal. Apal, coba sebut. Mungkin dia dengan latahnya dia berbicara. Saya percaya dengan Brahman, saya percaya dengan Atman, saya percaya dengan hukum karma pala, saya percaya dengan Punarbawa, saya percaya dengan adanya moksa. Mungkin dengan latahnya dia bisa berbicara itu. Tetapi dilihat dari segi maknanya mungkin dia
tidak mengetahui. Nah itu Iya. gambaran sekilas tentang hakikat dari Pancasrada itu. Ya. Ya. Baik pemirsa, luar biasa sekali penyampaian dari hakikat Pancasrada ini. Semoga kita sebagai umat Hindu yang percaya dengan Pancasrada memahami apa serada yang tertuang dalam Pancasrada tersebut. Nah, di sini Bapak kita minta sedikit closing statement-nya untuk lebih meyakinkan atau untuk umat Hindu agar memahami Pancasrada tersebut. Oke, terima kasih. Oke, umat sedharma dimanapun berada, sebagai closing statement saya, ya, karena hakikat dari Pancasrada ini adalah sebuah pedoman fundamental yang harus kita pedomani, ya. Sebagai closing statement saya mungkin ada dua. Pertama, amalkan ya Pancasrada itu dengan penuh kesadaran. Karena dengan penuh kesadaran ya mengerti apa yang dikatakan, memahami dan mengamalkannya dalam swadharma kita sebagai umat Hindu, maka niscaya ya tujuan umat Hindu itu akan tercapai, yaitu yang disebut dengan moksartam jagadita ya caeti dharma. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di pembebasan. Ya. Kemudian yang kedua, karena dari kelima sila dalam Pancasrada itu yang menjadi penentu adalah hukum karma pala. Ya. Nah untuk itu maka umat sedharma saya memohon dan harus kita laksanakan bersama ya hakikat dari hukum karma itu yang terpenting. Karena dia yang akan sebagai rajasnya, dia sebagai roda asnya yang akan membawa kita ke arah satwika, apakah ke arah tamasika. Ya, dia sebagai asnya. Ya. Makanya sekali lagi hukum karma lah sebagai penentu kehidupan kita. Dengan berkarma, dengan menerapkan hukum karma, dengan menerapkan trikaya parisuda, maka harmonisasi, kerukunan, sehingga moderasi beragama di dalam kehidupan, di dalam menjalankan swadharma itu akan dapat tercapai dengan baik. Mungkin itu harapan saya. Terima kasih. Pak. Terima kasih Bapak. Demikianlah pemaparan mengenai Pancasrada yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita yang sangat luar biasa. Semoga di sini kita bisa mengamalkan semua serada atau memahami serada yang ada di Pancasrada dan kita bisa memperdalam spiritualitas kita dan memperdalam atau memperkuat hubungan dengan Tuhan, sesama dan alam semesta. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam acara ini. Saya, Komang Juliani, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa dalam Mimbar Agama Hindu episode berikutnya. Om Santi Santi Santi. Ya, matur susun. Matur susun, Pak.